أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Kita mulai membahas tentang fikih. Menggunakan kitab Matan Ghayatul Takrib dikarang Al-Allamah Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah ta'ala, semoga Allah membalas kebaikan beliau dengan surga. Kitab ini merupakan kitab dasar di madhab Syafi'i, madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ditulis oleh seorang yang dikenal dengan nama Abu Syuja' atau Abu Thayyib Syihabuddin Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani Al-Abadani Al-Basri. Beliau dilahirkan di kota Basrah. Basrah mana Basrah? Basrah, Irak. Di kota Basrah pada tahun 434 Hijriah. Ada yang mengatakan 433 Hijriah. Ada yang pula mengatakan 534 Hijriah. Beliau merupakan salah satu seorang ahli fikih di kalangan mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i ini banyak sekali ahli-ahli fikihnya, sebagaimana mazhab-mazhab yang lainnya. Kita tahu mazhab yang masyhur di kalangan kita ada 4. Ada mazhab Abu Hanifah, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali atau Hanabilah, ada mazhab Syafi'i. Dan beliau ini atau Abu Syuja' ini terkenal sebagai orang yang ahli ibadah. Beliau seorang yang zuhud, wara'. Disebutkan bahwasanya sebelum beliau mengajar atau sebelum keluar dari rumahnya untuk mengajar, beliau memiliki kebiasaan untuk apa? Membaca Al-Quran semaksimal yang beliau mungkin waktunya. Jadi sebelum keluar dari rumah, beliau sempatkan untuk membaca Al-Quran. Dan kita mungkin sekarang sebelum keluar dari rumah sempatkan untuk update status. Nah, dikenal pula ada sebuah perkataan yang masyhur atau cerita yang masyhur di kalangan kita, yaitu seorang ulama yang tatkala tuanya tubuhnya sama sekali tidak melemah, kuat sebagaimana masa mudanya. Ini kisah yang masyhur yang dikenal oleh kita. Misalnya ada seorang ulama yang melompati parit, panjang paritnya, bahkan orang muda pun ragu untuk bisa lompat di parit itu. Nah, tapi ada seorang ulama yang sudah tua, beliau mampu, padahal umurnya 100 tahun lebih, beliau mampu untuk melompat parit tadi, padahal orang muda pun belum sanggup. Lalu ulama tadi ditanya, "Wahai Syekh, kenapa engkau sanggup melompatinya? Padahal orang yang muda saja masih ragu untuk melompatinya." Beliau mengatakan, "Ma'asaitullaha bi'aduwin minha fis sighar." Aku tidak bermaksiat kepada Allah dengan anggota tubuhku ini ketika aku muda. Fahafidallahu li, maka Allah menjagaku fil kibar. Maka Allah menjagaku tatkala tua. Nah, kisah ini dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal di
kota Madinah. Beliau meninggal di kota Madinah. Itu pengenalan tentang Abi Suja. Ayo Qari, mana yang baca? Zaki. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 9, halaman 9. Halaman 9. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala al-qadi Abu Syuja'in Ahmadu bin Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Sa'alani ba'du asdiqai hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabil imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu fi ghayatil iftikhari wa nihayatil ijazi liyaqruba 'ala al-muta'allimi darsuhu wa yashhura 'ala al-mubtadi'i hifdhuhu wa anthira fihi min at-taqsimati wa hasril fisali fa ajabtuhu ila dhalika taliban lis-sawabi rawiban ila Allah ta'ala fit tawfiqi lis-sawabi innahu 'ala ma yasha'a qadirun wa bi'isha'u Ala ma yasha'u ala ma yasha'a qadirun wa bi'ibadihi latifun khabir. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala pujian hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Salawatullah semoga terlimpah kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi tahirin dan keluarga yang suci, wa sahabatihi ajma'in dan para sahabat seluruhnya, dan para sahabat beliau seluruhnya. Sebagaimana di kitab Ta'lim Muta'allim tadi, mu'alif memulai kitab dengan bismillah, alhamdulillah dan salawat. Nah, perlu kita jabarkan lebih jauh. Qala al-qadi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullah ta'ala, berkata al-qadi apa arti qadi? Hakim, pemutus. Ini sebuah gelar ya, sebuah gelar. Al-Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullah ta'ala, berkata Abu Syuja' yaitu Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Al-Asfahani itu nisbat ke daerah di Asfahan, kota di Iran, kota di Iran. Kalau Iran sekarang diisi dengan orang-orang Syiah, Kalau dulu diisi dengan para ulama. Sa'alani ba'dul asdiqai, sebagian teman-temanku memintaku, hafizahumullah ta'ala, semoga Allah menjaga mereka semua, an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil imam Syafi'i, agar aku membuat sebuah ringkasan. An a'mala, kalau amila kan diartikan bekerja kan, tapi di sini an a'mala bukan aku bekerja, bukan, tapi aku membuat mukhtasaran, sebuah ringkasan, fil fiqhi ala madhabil imam Syafi'i,
dalam bab fikih berdasarkan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaihi wa ridwanuh. Semoga Allah merahmati al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijaz, dalam bentuk yang ringkas. Jadi ghayatil ikhtisar dengan nihayatil ijaz itu sama maknanya, dalam bentuk yang ringkas. Tapi kalau ikhtisar hanya pada lafadznya saja. Jadi kalau ikhtisar misalnya ada kalimat dalam satu halaman misalnya, satu halaman. Lalu kita buat mukhtasarnya. Mukhtasarnya berarti cuman misalnya setengah halaman. Meringkas kata, memotong-motong kata namanya mukhtasar atau ikhtisar. Nah, kalau ijaz maknanya dipadatkan. Bukan hanya meringkas lafadznya saja, tapi maknanya dipadatkan. Kalau mukhtasar tadi sekedar lafadznya saja, kalau ijaz maknanya juga dipadatkan. Jadi maknanya semakin dipadatkan. Jadi yang awalnya harus tulis dengan satu lembar, cukup tulis setengah halaman cukup. Dan sudah mencakup seluruh makna tadi. Itu namanya ijaz. Dan nama kitab beliau awalnya beliau menamainya dengan ini, Ghayatul Ikhtisar. Namun lebih dikenal dengan Matan Abi Syuja atau Matan Ghayatul Takrib. Dan sebenarnya nama kitab aslinya beliau menamainya dengan Ghayatul Ikhtisar. Sama dengan Manzumah Al-Jazariyah misalnya, yang belajar dengan Manzumah Al-Jazariyah. Nama aslinya kan bukan Manzumah Al-Jazariyah kan? Bukan. Itu Manzumah yang disebutkan kepada Imam Al-Jazari. Akan tapi nama aslinya apa? Oh ya, yang sudah belajar Manzumah Al-Jazariyah tahu lah. Nah, seperti itu. Jadi nama aslinya Ghayatul Ikhtisar. Dikenal dengan Matan Ghayatul Takrib atau Matan Abi Syuja. Liyaqruba 'ala al-muta'allimi darsuhu wa yasula 'ala al-mubtadi'i hifdhuhu. Supaya enak bagi para pelajar untuk belajar, wa yasula 'ala al-mubtadi'i hifdhuhu. Dan mudah bagi pemula untuk menghafalnya. Nah, ada satu pelajaran di sini. Ada belajar, ada menghafal. Wa yasula 'ala al-mubtadi', dan dimudahkan bagi pemula hifdhuhu, menghafalnya. Jadi Syekh enggak menisbatkan wa yasula 'ala al-mutawasit misalnya. Dan mudah bagi pelajar tingkat menengah hifdhuhu, menghafalnya misalnya. Atau wa yasula 'ala atau dimudahkan menghafal bagi orang-orang yang sudah pelajar tingkat tinggi misalnya. Tapi beliau menyebutkan wa yasula 'alal mubtadi, dan dimudahkan bagi pemula untuk belajar. Untuk menghafal, Pak. Jadi saran yang baik insyaallah untuk buat sendiri ringkasan. Sudah Ghayatul Ikhtisar atau buat ikhtisarnya lagi. Antum buat Ghayatul Ikhtisar misalnya. Ringkasan dari kitab Ghayatul Ikhtisar. Entah bahasa Indonesia atau bahasa Arabnya. Untuk ringkas. Untuk apa? Untuk menghafalkan. Ada salah satu cerita dari Ustaz Armen Halim Naro rahimahullah taala. Beliau mengatakan orang-orang seperti orang-orang Afrika punya kebiasaan menghafal. Bahkan macam-macam kutubus sittah dan lain-lain itu sudah biasa dihafal. Jadi ada pelajaran misalnya di Madinah, Universitas Islam Madinah, kitab tebal. Nah itu bukan dipelajari tapi dihafal. Bukan dipelajarin saja tapi dihafal oleh orang-orang Afrika itu. Nah orang Indonesia punya kebiasaan yang unik lagi. Kalau orang Afrika tadi biasa menghafal, kalau orang Indonesia biasa buat ringkasan seringkas-ringkasnya. Jadi pelajaran yang panjang selama 1 semester, menjelang ujian diringkas hanya dalam 1 halaman. Nah, ini keutamaan orang Indonesia.
Jadi kalau sudah sebutkan keutamaan seperti ini, nah antum buat ringkasannya. Coba, bener nggak orang Indonesia punya apa? Punya keahlian dalam meringkas ini. Yang lain menghafalkan satu kitab full tebal, nah Indonesia punya kebiasaan meringkas itu nggak dihafal. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Terus membiasakan menghafal. Dan senjatanya penuntut ilmu itu memang menghafal ya. Senjata penuntut ilmu itu menghafal. Nah sekarang kan ada program menghafal tuh, berhadiah umroh misalnya. Ada. Antum kalau berminat, betul. Mustawa awal, mustawa sani, sampai 5, kalau salah sampai 5 tingkatan ya. Tingkatan pertama yang dihafal, Nawaqitul Islam, Qawaidul Arba, Ushul Salasah, usul lagi saya lupa. Kalau nggak salah Arba'in Nawawi ya, saya lupa. Nah itu tingkat pertama. Dan kalau misalnya antum hafal sampai 5 tingkat, insya Allah hadiahnya umroh. Dan orang Indonesia masih sedikit yang dapat hadiah umroh, karena yang ikut masih sedikit mungkin. Yang ikut masih sedikit. Jadi bisa antum lihat di website www.mottoon.com. Mutun, ya, bacanya mutun ya. Tulisannya moton.com. Nah, antum di situ daftar dalam bahasa Arab daftarnya. Ya daftarnya bareng-bareng lah. Nanti hafalannya kan bareng-bareng. Yang penting ketika dites tahu hadiahnya umroh gitu. Ya, alhamdulillah. Lumayan memberikan semangat. Tapi ya tingkat pertama memang mudah-mudah yang dihafal. Nawaqitul Islam cuma berapa halaman. Ushul Salasah cuma berapa halaman. Sedikit kan? Nah, itu kata-katanya ringkas-ringkas mudah-mudah lah. Terus misalnya Qawaidul Arba cuma sedikit, Arba'in sedikit. Nah, tapi tingkat 5 ini nanti. Kemarin sempat lihat. Tingkat 5 ternyata dihafal Bulughul Maram. Nah, ini sekitar 1600 sekian hadis. Alfiyah Ibnu Malik ada 1000 bait dan lain-lain. Ada Zadul Mustaqni, itu Zadul Mustaqni matan fikih Hambali. Nah itu tingkat 5 ya. Tantangannya mungkin di tingkat 5. Makanya sedikit sekali orang Indonesia yang hafal. Tapi insya Allah baiklah, baik. Wa naksuru fihi minat taksimat wa hasrul khisal. Dan untuk memperbanyak perincian-perincian atau pembagian. Fa'ajabtuhu ila dzalika, maka aku penuhi permintaan teman-temanku tadi. Taliban lis-sawabi raghiban ila Allah Ta'ala fi at-tawfiq lis-shawab. Dengan tujuan untuk mencari pahala dan mengharap wajah Allah serta mengharap taufik. Innahu ala ma yasha'u qadirun wa bi ibadihi latifun khabir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa, atau Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa bi ibadihi latifun khabir. Dan kepada semua hambanya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Itu muqaddimah dari muallif. Baca Arsi mungkin. Halo. Cukup. Tambahan dari muqaddimah. Di antara kelebihan kitab ini atau kitab takrib ini, itu lengkap bab-bab yang dibahas. Babnya lengkap. Bahasanya mudah. Jadi sudah dimudahkan bahasanya. Kayak tadi wa yashula alal mubtadi'i hifdhuhu. Dan mudah bagi pemula untuk menghafalnya. Penyusunan sistematis. Dan kitab ini menjadi kitab-kitab dasar yang pokok dalam mazhab Syafi'i atau yang tidak mempelajarinya. Itu di antara keunggulan kitab takrib ini. Dan syarahnya banyak. Disyarah oleh Musyarbini dan kita al-Iqna fi hali al-falimat yang bisuja. Ya, kitab yang lainnya misalnya Kifayatul Akhyar, Syarh Ghayatul Ikhtisar atau At-Takrib dan lain-lain.
Fathul Qaribil Mujib fi Syarh Takrib dan lain-lain, banyak sekali. Atau Tuhfatul Labib fi Syarh Takrib dan lain-lain, banyaklah. Dan kita mungkin cuma belajar matanya saja, tapi insya Allah sudah diringkaskan dari berbagai syarah-syarah tadi. Baik, beliau memulai pembahasan dalam kitab fikih ini, atau kitab takrib ini, dengan kitab Thaharah. Kitab, jadi maksud kitab di sini bukan kitab ini, bukan. Ya, secara pengertian lughawi atau bahasa sama artinya. Jadi kitab namanya kumpulan-kumpulan. Kumpulan-kumpulan dari sesuatu. Misalnya bab-bab berkumpul menjadi kitab. Pasal-pasal berkumpul menjadi kitab. At-Thaharah, kitab tentang bersuci. Para ulama memulai pembahasan kitab fikih ini dengan bab Thaharah. Dengan bab Thaharah. Kira-kira alasannya kenapa? Bab Thaharah. Nah, ada syarat, ada masyrut. Kita tahu bahwasanya syarat sah salat itu dengan apa? Syarat sah salat bersuci atau thaharah. Nah, suci dari hadas dan najis. Maka sebelum melaksanakan kewajiban yaitu salatnya, seorang perlu belajar tentang bersucinya terlebih dahulu. Bagaimana seorang tiba-tiba ujuk-ujuk belajar tentang salat padahal dia tidak suci dari hadas, tidak suci dari najis. Maka para ulama mendahulukan kitab thaharah sebelum kitab shalah. Itu alasannya. At-thaharah secara bahasa itu artinya an-nadhafah, bersih. An-nadhafah, bersih. Atau an-nazahah, sama artinya. Adapun secara syariat yaitu rentetan pekerjaan atau fi'il ma tustabahu bihi as-shalah, yang dengannya salat menjadi boleh. Salat menjadi boleh. Itu pengertian syariatnya. Seperti contoh taharah itu apa? Ada wudu, ada mandi, ada apa lagi? Tayammum, apa lagi? Istijmar. Istijmar masuk? Istijmar? Kita belum pernah menggunakan ya? Kita belum pernah menggunakan nanti. Istinja, izalatun najasah atau menghilangkan najis dan lain-lain. Dan dalam kitab thaharah ini terkandung beberapa bab. Di antaranya ada al-miyah, air. Karena air ini perangkat pokok dalam bersuci. Kecuali dalam beberapa keadaan kita nggak menggunakan air. Misalnya apa? Tayammum. Misalnya kita kalau menggunakan air tambah parah sakitnya, maka kita menggunakan tanah atau bertayammum. Yang kedua, bab kedua tentang ad-dabir. Ad-dabir itu menyamak kulit. Ad-dabaru, menyamak kulit. Wal hajaru wat turab. Maaf. Nanti kita lanjutkan nanti yang bab tentang lain-lain kita nanti. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tadhhir sab'u miyahin. Air yang dengan air tadi diperbolehkan bersuci itu ada 7. Nah, ini sebenarnya lebih tepatnya sab'un atau sab'atu? Lebih tepat sab'un atau sab'atu? Lebih tepat sab'atu. Nah, al-miyah itu jamak dari lafaz ma'un. Jadi ma'un itu asal katanya adalah mawahun. Ma'un asal katanya mawahun. Aku libat dengan dibalik harokatnya, diganti hurufnya dan lain-lain. Nah, nanti kita belajar di bab sorof.
Al-miyah merupakan jamak dari lafaz ma'un yang artinya air. Air yang diperbolehkan untuk dipergunakan untuk bersuci, itu mu'alif menyebutkan ada 7 macam air. Ada sebuah kaidah yang meringkas, ma nazala minas sama'i, itu air yang turun dari langit, ringkasnya. Wa ma nubi'a minal ardh, dan keluar dari bumi. Itu sab'u miyah. 7 air ini diringkas dalam sebuah kaidah, air yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Perinciannya ma'us sama'i, air langit, hujan. Al-ma'u an-nazilu minas sama, air yang turun dari langit, itu ma'us sama. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Wa ma'un nahri, adapun ma'ul bahri ini air laut, para ulama berbeda pendapat. Ada yang boleh langsung boleh digunakan untuk bersuci, ada yang masih sebagai alternatif kedua dari air-air yang lainnya untuk ma'ul bahri ini. Nanti dijelaskan pertanyaan. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, air sumber. Ya, mata air. Ya betul, sumber atau mata air sama. Wa ma'u salji, salju. Wa ma'ul baradi, embun atau air dingin. Ini enggak pas tadi, embun. Dan itu ketujuh air yang diperbolehkan untuk bersuci. Dan asal air-air yang lainnya, misalnya air teh, air kopi, itu kan asalnya dari 7 ini kan. Gak mungkin, oh saya gak ngambil air dari sumber 7 ini, gak mungkin. Gak mungkin bisa, oh saya gak ngambil dari sumber 7 ini kok, saya ngambil di mana misalnya. Oh, air dari 7 sumber. Itu tentang macam-macam air. Jadi diringkas dalam kaidah manazilun minas sama'i au nubi'a minal ard. Manazala minas sama'i au nubi'a minal ard, au naba'a minal ard, yaitu air yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Itu ringkasan kaidahnya. Summal miyahu, langsung baca aja ya. Summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air tadi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Ada tahir, ada mutahhir. Kalau tahirun, suci secara zatnya sendiri, itu tahir. Kalau mutahhirun, mampu menjadikan sesuatu yang lain suci dengannya. Jadi kalau tahirun suci secara zatnya sendiri, kalau mutahhir mensucikan yang lainnya. Ghairu makruhin, tidak makruh. Dalam artian tidak makruh untuk digunakan langsung. Wa huwal ma'ul mutlaqu, dan inilah yang disebut dengan ma'ul mutlaq. Artinya ketujuh air yang tadi, yang atas tadi, sab'u miyahin tadi, digolongkan ke dalam golongan yang pertama ini. Tahirun mutahhir ghairu makruhin. Suci lagi mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan langsung. Ma'ul mutlaq, air mutlak. Contohnya, ya contohnya yang 7 sumber tadi. Wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas. Dan ada pula air yang suci lagi mensucikan, ada tapi makruh untuk digunakan. Makruh untuk digunakan.
Contohnya al-ma'ul musyammas, air yang dipanaskan oleh matahari. Al-musyammas, jemur, air yang terjemur oleh matahari, misalnya terkena panas matahari, panas sekali jadinya, maka makruh digunakan. Akan tapi para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi atau ulama-ulama Hanabilah dan sebagian ulama Hanafi, mereka mengatakan tidak makruh untuk digunakan. Tujuan pemakruhan dari air musyammas ini, air yang panas ini, itu karena bahaya bagi tubuh. Dan la darara wa la dirar, tidak boleh membahayakan lagi, berikan bahaya. Jadi untuk tubuh sendiri jangan berbuat zalim. Misalnya ada air panas, antum buat wudu misalnya, boleh ya, boleh kalau kuat antum, dan kalau nggak sakit kan. Saya antum merebus air untuk kamu untuk wudu misalnya, apakah airnya secara zatnya dia suci? Suci, air masak suci, air dimasak suci. Mutahhir, mensucikan? Iya mensucikan. Tapi makruh digunakan. Sebagaimana halnya ma'ul musyammas atau air yang dipanaskan dengan matahari, juga air yang sangat dingin misalnya. Atau misalnya di katakanlah di daerah kutub, antum langsung wudu pakai air yang di danau yang beku misalnya, antum pakai wudu langsung, boleh kalau antum kuat. Tidak boleh menzalimi diri sendiri. Wa tahirun ghairu mutahhirin, pembagian ketiga, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan yang lainnya. Air yang suci tapi tidak mensucikan yang lainnya. Wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalaqahu min at-tahirat, yaitu air yang musta'mal. Musta'mal itu apa? Sudah digunakan untuk bersuci atau berwudu. Wal mutaghayyiru bima khalaqahu min at-tahirat, dan air yang berubah dari sifat asalnya karena kecampuran barang yang suci. Jadi air yang mutlak tadi, yang ketujuh sumber tadi, lalu kita campurin barang yang suci, dan dengan pencampurannya tadi hilang sifat air asalnya. Tidak bisa lagi kita sebut misalnya air sungai, nggak bisa. Kita sebut dengan air lainnya. Misalnya kita ambil air dari sumur, kita rebus, masih suci? Masih kan? Masih mensucikan? Masih. Kita kasih teh, kasih gula, kita aduk, jadi air tetap air, tapi air apa? Air teh. Nah, hilangnya sifat asalnya ini, dia suci tapi tidak mensucikan yang lainnya. Jadi nggak boleh antum misalnya, oh ini air nih, air dari sumur, saya pakai wudu, misalnya air teh, atau pakai wudu, ini nggak boleh. Wa ma'un najisun, dan ma atau air yang najis. Nah, kalau air yang dicampur dengan barang yang suci lalu hilang sifat asalnya, itu nggak boleh digunakan untuk bersuci, apalagi air yang najis, yang kecampuran barang yang najis. Wa huwa alladhi hallat fihi najasatun, yaitu air yang terkena najis atau benda-benda najis. Wa huwa dunal kullataini aw kana kullataini fataghayyar, air yang kurang dari 2 kullah atau dia 2 kullah akan tapi berubah. Nah, ini perlu diperhatikan dalam penjelasan ini. Sebuah hadis mengatakan, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, "Idza kana ma'u kullataini lam yahmil al-khabasa wa fi lafdhin la yanjus." Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, jika air ada 2 kullah, 2 kullah itu kalau hitungan Baghdad sekitar 500 ritol, bukan liter ya, ritol. Pakai ro, to, lam, bukan lam, to, ro, liter misalnya, ya. Tapi ro,
to dan lam, rital, 500 rital. Atau dalam ukuran gampang dalam Indonesia atau dalam ukuran SI ya. Nah, 60 kali 60 kali 60 cm kubik. Hitungannya 60 kali 60 kali 60 cm kubik. Itu hitungan kalau cm kubik. Dan nggak ada hitungan yang pas tentang kulaten ini. Kasarannya 60 kali 60 kali 60 cm kubik. Itu aja. Jadi kalau misalnya berdasarkan pendapat ini, kalau misalnya antum buat misalnya bak mandi, ukur harus lebih dari 60. Dan kebiasaan orang pondok dulu, wudunya itu dalam satu bak mandi gede. Memang saya lebih dari 2 kullah. Tapi selain 2 kullah tadi, kecampuran misalnya air liur, bukan hanya air liur ya, air liur yang berlendir. Jadi seringkali seperti itu. Mentang-mentang lebih dari 2 kullah, jadi sembarangan buang segala sesuatu dalam mulut. Habis kumur, langsung di bak mandinya. Itu buat wudu bersama-sama. Ya barokah mungkin ya. Nah, hadis tadi mengatakan jika air ada 2 kullah, maka dia tidak bisa menajiskan segala sesuatu. Maka suatu apapun yang lain selain air tidak bisa menajiskan air tadi. Artinya kemasukan misalnya yang najis apa? Misalnya kotoran cicak misalnya. Jatuh pelukan sering kan? Oh, ini ada kotoran cicak. Selama airnya tidak berubah, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Jadi ada tiga komponen yang harus penuhi dalam air ini. Yang pertama bau, yang kedua rasa, dan yang ketiga warna. Apabila ketiga hal ini tidak berubah, tetap sebagaimana asalnya, maka air tetap suci lagi mensucikan. Misalnya di terminal kan baknya sempit sekali kan, sempit sekali. Antum lihat warna kuning-kuning di bak mandi. Oh, ini warna kuning apa ini? Firasat, dilihat. Oh, ini kotoran manusia. Gak percaya, di bawah kotoran manusia ini. Jangan sampai dilihat ya. Jadi setelah dilihat kita yakin, oh ini kotoran manusia. Akan tapi airnya tidak berubah warna, rasa dan baunya, maka air itu tetap suci lagi mensucikan. Jadi orang yang hulu misalnya, orang yang berlebihan, oh ini ada kotoran manusia, oh enggak suci. Pindah ke toilet sebelahnya, oh ada lagi lebih gede misalnya. Jadi kaidahnya seperti itu. Diriwayatkan. Akan tapi hadis yang tentang 2 kullah ini terjadi perbedaan para ulama tentang kesahihan hadisnya. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Tahdhibus Sunan, beliau mengatakan hadis ini syadz. Hadis syadz. Dilihat dari syadznya dari syadz segi sanad, syadz segi matan. Kalau tidak salah, saya kalau mungkin saya salah ingat, ada sekitar 33 alasan kenapa hadis ini syadz dan mudharib katanya. Ya, itu disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Tahdhibus Sunan. Akan tapi wallahu alam, nanti antum minta penjelasan di bagian hadis saja. Atau ini tetap fikih. Ini mengkompromikan ya. Jadi kita kompromikan. Hadis tentang ma'ul kullatain ini diriwayatkan akhrajul arba'ah wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi. Katakanlah kita ambil ini hadis sahih, batasan 2 kullah atau tidak 2 kullah, maka mengkompromikan dengan hadis satunya, yaitu al-ma'u tahurun illa ma ghalaba 'ala rihi wa ta'mi wa illa ghalaba 'ala rihi wa ta'mi wa lani. Air itu suci kecuali berubah rasa, warna dan baunya. Nah, hadis pertama dari Ummah Al-Bahili, beliau mengatakan air itu suci kecuali telah berubah rasa, bau dan warnanya. Hadis pertama ya. Hadis yang kedua, idza kana al-ma'u kullatain, jika air ada 2 kullah, lam yahmil khabas, maka ia tidak bisa najis. Komprominya adalah baik air 2 kullah maupun lebih dari 2 kullah atau kurang dari 2 kullah, kalau misalnya dia berubah rasa atau bau atau warnanya, maka air ini sudah tidak
mensucikan yang lainnya atau tidak suci. Paham ya? Jadi kompromi hadisnya di sana. Karena hadis yang tentang idza kana mauqulatain, ada yang mengatakan saya baru membaca tentang dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Adapun yang lainnya mengatakan seperti Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Dan ini diriwayatkan oleh Imam yang 4, akhrajahu al-arba'ah. Siapa yang Imam 4? Nah, itu pendapat di bagian hadis saja. Jadi itu. Sifat asalnya dari air adalah, saya ulangin, selama tidak berubah rasa, bau dan warnanya, maka air itu tetap suci lagi, mensucikan yang lainnya. Paham ya? Baik, misalnya katakanlah antum satu kolam misalnya, satu kolam renang, oh ini air suci lagi mensucikan. Kan tapi tambahin kotoran-kotoran yang najis misalnya. Sudah berubah warnanya, oh ini tetap satu kolam ini, lebih dari 20 ini. Lebih dari 20, ini tetap suci misalnya. Salah. Yang benar adalah air sudah berubah menjadi air najis. Karena sudah berubah komponen-komponennya, yaitu rasa, bau dan warna. Wal kullatani, dan ukuran 2 kullah 500 ritlin baghdadiyyin takriban fil asah, sekitar 500 rital Baghdad takriban fil asah, sekitar ya, takriban sekitar fil asah menurut qaul yang sahih. Jadi ada 2 pendapat. Ada berapa pendapat? Banyak sekali pendapat. Ketika disebutkan al-asah di kitab ini, ketika disebutkan dalam matan Abi Suja ini kata al-asah, berarti pendapat tadi banyak sekali. Banyak sekali. Tapi disebutkan kalau ada al-qadim, ada al-jadid. Ada al-qadim sama al-jadid, berarti ini qaul Imam Syafi'i yang berubah. Gitu. Qaul Imam Syafi'i yang berubah. Kata al-asah, perbedaan di kalangan para ulama mazhab Syafi'i, dan dipilih yang paling mendekati kebenaran adalah 500 rital Baghdad. 500 rital Baghdad. Nah, kita cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.